Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pada subbab yang selanjutnya, yakni tentang yang akan kita bahas hari ini adalah keterbagian. Ya, ini keterbagian. Dalam teori bilangan untuk keterbagian ini sangat ini sangat penting. Kenapa? Ya, kita bisa bilang ini sangat penting karena dalam situasi yang seperti ini, konsep keterbagian itu sering digunakan pada saat kita masuk di masalah-masalah. Kalau secara jangka pendek itu di pemecahan masalah untuk bidang-bidang olimpiade. Nah, keterbagian ini nanti kita akan fokus semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Ingat, ini yang kita bahas di teori bilangan adalah bilangan bulat. Kalau di struktur aljabar itu kan bilangan real. Nah, sekarang kita bahas di bilangan bulat. Oke. Relasi keterbagian nanti yang kita bahas yang pertama, yang A adalah relasi keterbagian. Dalam relasi keterbagian tadi sudah saya jelaskan bahwa kita fokus sama yang namanya ini, yakni ya Pak, bilangan bulat. Ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang bilangan bulat, nah, maka fokusnya nanti adalah di sini bilangan bulat adalah semesta pembicaraannya. Dan biasanya dalam bilangan bulat ini nanti disimbolkan dengan huruf kecil. Misal di situ A kecil, B kecil, C kecil, M kecil, dan seterusnya. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke, kita bahas tentang yang pertama, definisi 1. 2.1. Definisi 2.1 menjelaskan bahwa ketika ada bilangan bulat, nah, misal ada bilangan bulat A membagi bilangan bulat B, biasanya penulisannya adalah A membagi B. Nah, seperti itu. Seperti apabila ada suatu bilangan K, bilangan bulat K, sedemikian hingga B sama dengan K. Namun, jika A tidak membagi atau tidak habis dibagi, sama saja ya. Tidak membagi B, penulisannya adalah A. Nah, ini seret atas ada kecil gini B. Nah, ingat-ingat kata kuncinya. Ketika A membagi bilangan bulat B, nulisnya A membagi B atau A habis. Nah, A membagi B, bacanya seperti itu. Atau B habis dibagi, terserah ya. Intinya di sini A membagi B atau B habis dibagi A juga ada masalah, ini cara bacanya ya. A membagi B atau B habis dibagi dengan A. Kalau ini A
tidak membagi B atau B tidak habis dibagi A. Ini A iso bagi B ngono ya, seperti itu. Nah, contoh seperti ini contohnya. Nah, ini perlu dikasih ini ya. Ini penting. Nah, sekarang kita lihat bahas tentang contoh. Contoh pertama. 2.1 tentang membagi. Kalau kita bahas tentang membagi begini. Misal begini saya punya 6 itu membagi 30. Bacanya apa tadi? 6 membagi 30 atau 30 habis dibagi 6. Kenapa? Karena ada suatu bilangan bulat. Yaitu berapa? Yaitu 5 sedemikian. Hingga 5 dikalikan 6 sama dengan 3. Nah, seperti itu kan? Jadi A 6 membagi 30 atau 30 habis dibagi dengan 0. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain juga bisa. Misalkan saya punya 3 membagi misal 27. Kenapa? Karena ada suatu bilangan bulat yaitu 9 sedemikian hingga 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, ini nanti tulis sendiri. Ya, dan ada juga kenapa? Misal ada 8 tidak habis membagi 28. Ya kan? Sebab tidak ada suatu bilangan bulat K sedemikian hingga 8 kali sesuatu itu sama dengan 28. Ya, oke. Seperti itu ini tidak habis. Kenapa? Karena tidak ada suatu bilangan pun yang memenuhi 8 kali sesuatu sama dengan 28. Nah, itu adalah merupakan konsep dasar definisi dari relasi keterbagian. Dan itu yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita bahas tentang teorema pertama. Dalam relasi keterbagian, sebenarnya istilah-istilah itu nanti apa? Boleh membagi habis, terbagi habis, tergantung kalimatnya. Intinya, A strip B, itu B-nya yang lebih besar. A-nya harus lebih kecil. Seperti itu. Oke, contoh kita bahas di sini pelan-pelan, yakni pertama teorema. Nah, kita bahas adalah teorema. Teorema 2.1. Teorema 2.1 ini menyatakan bahwa jika ada A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah teorema. Bukti. Oke, sesuai dengan definisi awal tadi, jika A membagi B, maka ketika ada A membagi B ini berarti memenuhi bahwa A
sorry, itu memenuhi bahwa B sama dengan K kali A. Berapa kali A? Kemudian ketika ada B membagi C ini berarti kita punya bahwa C sama dengan apa? Sama dengan misalnya MB. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, ini kita dapatkan bahwa ketika C sama dengan M dan B-nya ini saya ganti dengan K, maka ini nanti jadinya kan C sama dengan M, K, A. Kita tahu semua bahwa ketika M bilangan bulat dan K bilangan bulat, maka ini MK ini juga bilangan bulat. Ya kan? Berlaku C sama dengan misalkan ini Q, A. Dari sini terlihat bahwa A juga membagi C. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A membagi C. Nah, itu dari teorema 2.1. Sekarang kita lanjut ke teorema 2.2. Teorema 2.2. Dari teorema titik 2 ini, pernyataannya adalah jika A membagi B, maka A membagi MB dengan catatan untuk setiap M adalah bilangan bulat. Z ya, bilangan bulat. Nah, M-nya ini bilangan bulat. Oke. Nah, gimana untuk membuktikannya? Oke, kita buktikan. Bukti. Dalam pembuktian kita dari sini muncul ini bahwa ketika A sama dengan, A membagi B, kita punya modal bahwa A membagi B, maka kita bisa tulis A membagi B itu berarti B sama dengan K A. Dengan catatan K harus bilangan bulat. Oke. Dari B sama dengan KA. Ketika itu maka dari sini bisa kita lihat ketika MB ya. Sekarang kalau MB ini sekarang bagaimana kalau MB? Kalau MB itu kan sama aja dengan M, B-nya adalah KA. Kan seperti itu. Atau bisa kita simpulkan bahwa ketika A membagi pada setiap kelipatan B, yaitu nanti kelipatan B berapapun A pasti akan membagi. Nah, kita lihat di sinilah. Ya kan? MB, A, K pun dia akan selalu membagi-bagi sehingga bisa kita simpulkan bahwa A juga akan membagi kelipatan B. Nah,
B sudah bisa dibagi dengan seperti itu. Ini teorema berapa ini? 2.2. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema 2.3. Untuk teorema 2.3. Teorema 2.3. Di situ ada sebuah teorema jika A membagi B dan A membagi C, maka A akan membagi B plus C dan A juga akan membagi B min C dan A akan membagi juga B kali C. Sekarang kita cari buktinya. Yang pertama, model kita adalah A membagi B dan A membagi C. Ketika A membagi B, maka ini artinya kita dapatkan bahwa B sama dengan KA. Seperti ini atau kebalik? Nah, hati-hati. Nah, berarti ini A. Berarti kan A membagi B ke B. Oke. Dari sini bener ya, ada kebalik. Kemudian A membagi C itu artinya C sama dengan kalau ini K ini harus beda ya, bukan. Berarti misalkan M A. C juga kelipatan dari A. Kita akan buktikan yang pertama. Untuk yang pertama, ini tinggal kita jumlahkan. Berarti yang pertama itu dijumlahkan jadinya B plus C sama dengan KA plus MA. Atau B plus C sama dengan K plus M dikalikan A. Dan kita tahu bahwa K adalah bilangan bulat dan M juga bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat pastilah bilangan bulat. Misalkan di sini adalah nanti diganti dengan X, A. Jadi kita terlihat bahwa B plus C sama dengan X kali A. Sehingga terbukti bahwa A membagi B plus C. Dari awal ini juga nanti kita bisa. Sekarang kalau kita kurangkan, maka nanti ini akan menjadi bagaimana? Akan menjadi yang kedua. Kita lihat yang kedua. Berarti kan B dikurangi dengan C sama dengan KA dikurangi dengan MA. Ini jadinya adalah K min M kalikan A. Kita tahu ketika bilangan bulat K dikurangi bilangan bulat M, hasilnya pasti bilangan bulat. Misalkan di sini YA. Sehingga terlihat bahwa B min C sama dengan Y kali A, maka terbukti bahwa A pastilah membagi B min C. Sekarang bagaimana kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga ini tinggal kita kalikan. Untuk yang ketiga ini kita kalikan saja. B kali C. B kali C itu kan sama aja dengan K, A, M, A. Nah, ini kan bisa terlihat bahwa K, A, M, A. Nah, kita tahu bahwa K bilangan bulat, A sendiri juga bilangan bulat, dan M juga bilangan bulat. Bilangan bulat kali bilangan bulat kali bilangan bulat pastilah bilangan bulat. Sehingga di sini misal di sini kita tulis diganti dengan P A, bisa kan?
berarti BC bisa berbentuk bilangan bulat P dikali A. Sehingga terbukti bahwa A juga pasti membagi BC. Jika A membagi B dan A membagi C. Berarti ini teorema 2.3 terbukti. Oke, ini seru kan? Nah, teori bilangan sangat seru. Oke. Sekarang teorema ke berapa? Ke 2.4. Nah, ini sangat jelas dari beberapa teorema tadi, sangat jelas untuk teorema nanti bisa dianalogikan. Teorema 2.4. Nah, itu jelas. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A pasti membagi kelipatan B ditambah dengan kelipatan C. Logika berpikir kita beranjak dari teorema berapa? Teorema ke-2.3 bisa dan 2.2 bisa. Untuk setiap M, nah ini M dan N pasti bilangan bulat. Nah, karena semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat. Nah, dari teorema 2.4 ini buktinya sangat mudah. Buktinya kita lihat bahwa ketika A membagi B dan A membagi C, pastilah A juga membagi kelipatan dari B. Dan A juga membagi kelipatan dari C sesuai dengan teorema kedua. Teorema 2.2. Maka dijumlah kita kaitkan dengan teorema 2.3. Selesai. Untuk sebagai bahan apa namanya, sama untuk belajar silakan buktikan yang teorema 2.5 itu seru itu ya. Buat teorema 2.5 itu tugas kalian untuk membuktikan. Nah, buktikan. Nah, nanti silakan dikumpulkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.